Okay, so here we are. This is our cruise ship. There she is, P&O Azura. We're coming up to the Mayflower Cruise Terminal, so really excited. Just to let you know though, we're not due to board. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amerika. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai teori-teori linguistik dan kita sudah sampai di Amerika di Massachusetts Institute of Technology ya. Kita akan membahas hari ini mengenai teori generatif dan transformatif. Kita akan mulai dari tokoh-tokohnya, kemudian kita akan melihat dari bukunya seperti apa, kemudian lahirnya aliran ini bagaimana, kemudian ciri-cirinya aliran ini seperti apa, dan kemudian kontribusi aliran ini di dunia ilmu bahasa ya tentunya ya. Kita akan mulai dulu pembahasan kita dari tokohnya ya. Tokoh yang paling terkenal di aliran ini adalah Noam Chomsky ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri saya ya, di situ ada Prof. Noam Chomsky dan sampai sekarang masih sugeng bahasa Jawanya ya, atau masih hidup ya sampai sekarang ya. Nama lengkapnya adalah Avram Noam Chomsky ya. Bacanya Chomsky bukan Chomsky ya gitu ya. Itu kakak tingkat kalian bacanya Chomsky gitu ya. Ya jangan seperti itu ya. Avram Noam Chomsky ini lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1928 ya. Kalau sekarang berarti usianya sudah di atas 90 tahunan ya berarti ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya Chomsky ini dibesarkan di keluarga ini berlatar belakang pendidikannya itu tinggi ya gitu ya. Jadi ayahnya sendiri William Jeffs Chomsky itu adalah orang yang berpendidikan tinggi, dan ibunya juga ya, Elsie Simonovsky ya. Chomsky sendiri adalah profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts ya, terkenal dengan MIT, dan MIT itu sekarang sedang terkenalnya, apalagi tahun kemarin itu menyabet predikat sebagai universitas terbaik nomor 1 di dunia ya gitu ya. Itu bisa masuk sana itu ngeri ya, nggak tahu keluarnya bisa keluar enggak gitu. Bercanda ya. Dan Chomsky ini menariknya adalah murid dari Zelling Harris ya, seorang tokoh ahli struktural ya. Dan ironisnya dari Chomsky inilah struktural itu mengalami agak sedikit tenggelam ya, gara-gara ada munculnya transformasinya Chomsky ini ya.
Dan saat ini saya masih mengikuti Chomsky, saya masih selalu update informasi dari Facebooknya ya. Jadi Chomsky ini sekarang menjadi guru besar di Arizona University ya. Saya sekarang di sana, dan Chomsky banyak menulis mengenai politik juga ya. Beliau ini politik, HAM, kemanusiaan, beliau banyak menulis di sana ya, selain pengembangan ilmu-ilmu bahasa. Kemudian salah satu reputasi Chomsky ya di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif ya, yang akan kita bahas nanti ya, dan tata bahasa universal yang terkenal dengan universal grammar ya, itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Selain Chomsky masih banyak tokoh-tokoh lainnya ya, nanti bisa dibaca sendiri di sebelah sini ya. Ada Maurice Hill, ada Fodor, Perlmutter, Lyon, Katz, Allen, Jacobs, King, Van Buren, kemudian ada juga Lakoff, itu sebelum dia kemudian ke semantik generatif ya. Jadi pertamanya dia tokoh aliran linguistik generatif transformasional, tapi kemudian setelah itu nanti perkembangannya pindah ya. Kemudian ada juga Macaulay, juga sama, dia kemudian pindah ke semantik generatif. Kiparsky juga sama, pindah. Cook kemudian postal ya, dan lain sebagainya. Dulunya ini adalah Chomskyan ya. Chomskyan itu pengikutnya Chomsky gitu ya. Mahasiswanya Chomsky ini ya. Gitu. Oke, kita akan coba beralih ke lahirnya aliran ini ya. Aliran linguistik ya, aliran dalam teori linguistik itu lahir, itu selalu ada buku yang menandai kelahiran sebuah aliran atau teori ya. Nah, aliran transformasi ini ya, atau aliran generatif transformasional ini, atau disingkat saja GT gitu ya. Nah, ini lahir pada tahun 1957 melalui buku Chomsky yang pertama dan sangat terkenal saat itu. Cukup kontroversial buku itu ya, karena membuat sudut pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda mengenai bahasa, yang berjudul Syntactic Structures ya, gitu ya, tahun 1957 ya. Buku ini mendapat serangan ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ini serangan cukup hebat dari ahli-ahli strukturalis saat itu ya. Dan Chomsky mencoba melakukan beberapa penelitian lebih mendalam untuk menguatkan dari teori-teori yang beliau sampaikan itu ya. Sampai kemudian teori tersebut dikembangkan sampai muncul buku yang kedua ya. Muncul buku yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax ya. Nah, kemunculan buku yang kedua ini ya, ini pada akhirnya memunculkan fase linguistik baru ya. Ada fase linguistik baru dan revolusi ilmiah dalam bidang linguistik ya, mulai bergeser dari struktural, itu banyak yang mulai bergeser ke transformasional gitu. Nah, kedua buku tersebut disempurnakan lagi ya, karena masih banyak dikritik, kemudian disempurnakan lagi lewat bukunya yang ketiga yang berjudul Topics in the Theory of Generative Grammar ya. Dan teori mengenai generative grammar itu disampaikan pada bukunya yang kedua ya. Mulai muncul generative grammar, tata bahasa universal dan sebagainya, itu mulai di bukunya yang kedua setelah banyak pengembangan dilakukan gitu. Oke. Tahun 1959 ya, Chomsky cukup berani ya, beliau ini menulis artikel berjudul Review of Skinner Verbal Behavior pada tahun 1957. Jadi bersamaan dengan bukunya Chomsky Syntactic Structure itu keluar. Skinner, seorang tokoh dari struktural, itu juga mengeluarkan buku saat itu juga ya, sama, judulnya Verbal Behavior. Nah, karena Chomsky banyak mendapat kritikan ya, kemudian Chomsky ini balik untuk mengkritik dengan mereview buku dari Skinner tersebut ya. Dan review bukunya itu dicari ini kelemahan-kelemahanmu, dan ini yang menurut saya ini yang sesuai kayak gitu, disertai dengan banyak bukti-bukti ya. Itu ditulis dalam artikel yang berjudul The Review of Skinner's Verbal Behavior ya gitu. Nah, dengan secara tidak langsung berarti Chomsky yang saat itu Skinner itu posisinya adalah tokoh yang cukup kuat ya. Nah, ini Chomsky ini menyerang teori behaviorisme, menyerang strukturalisme, menyerang teori komunikasi ya, dan lain sebagainya itu ya. Chomsky khususnya ya dengan keras menentang teori pembiasaan operan atau
operant conditioning ya. Nah, ini yang dalam pemerolehan bahasa sebagaimana dikembangkan oleh Skinner ya. Itu ya. Jadi Skinner ini mengembangkan itu ya. Jadi dalam istilah yang digunakan Skinner ini adalah suatu prosedur ya di mana seorang dapat mengontrol tindakan atau perilaku melalui pemberian reinforcement ya. Jadi perilaku kebahasaan seseorang itu bisa dimanipulasi dengan memberikan suatu manipulasi lingkungan, dengan memberikan, kita bisa lihat di situ ya, memberikan reward and punishment ya. Ini dicontohkan itu Skinner itu menggunakan contoh seekor ya gitu ya. Ya, seekor tikus ya. Di sana itu kalau dia berhasil menggerakkan itu dia akan keluar makanan ya. Berarti kalau dia melakukan tindakan yang diinginkan oleh si pembuat yang memanipulasi itu, berarti dia akan mendapat reward atau mendapat hadiah gitu. Tapi kalau tidak ya, dalam bukunya Skinner itu tuliskan kalau dia salah melakukan tindakan yang salah, lampunya akan mati gitu ya, dalam box atau kotaknya Skinner itu ya. Nah itu. Jadi lama-lama dia akan melakukan hal yang mendapat reward itu ya, karena dia mendapat reward makanan ketika dia menurunkan tangkai itu, kemudian dia akan mencoba menurunkan lagi dan akan mencoba menurunkan lagi agar dia dapat makanan seperti itu terus gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu bisa diterapkan ketika seseorang itu ingin mencapai sesuatu. Nah, dia bisa membuat suatu kondisi dan dia diberikan reward jika berhasil. Jika gagal bisa diberikan hukuman, misalnya seperti itu. Nah, itu ditentang oleh Chomsky ya, saat itu ditentang keras oleh Chomsky. Dalam pemerolehan bahasa, kalau diterapkan dalam pemerolehan bahasa itu tidak terlalu tepat. Kalau mungkin dalam dunia pendidikan, pembelajaran bahasa mungkin bisa, tetapi menurut Chomsky yang pemerolehan bahasa tidak bisa kalau dengan cara yang seperti itu. Kita akan coba bahas mendalam, kita mulai masuk ke ciri-ciri yang pertama. Oke. Ciri-ciri yang pertama adalah Chomsky ini, aliran ini ya, berlandaskan pada paham mentalistik ya. Kalau struktural itu behavioristik, kalau transformasional ini pada paham mentalistik ya gitu. Nah, proses berbahasa itu menurut Chomsky bukan sekadar proses rangsang tanggap ya, tetapi lebih pada proses kejiwaan seseorang, melibatkan otak dan perasaan dalam diri penutur itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut struktural itu mengatakan jika ada stimulus ada respon gitu. Jadi orang berbahasa itu ketika ada stimulus, entah itu stimulus visual, entah itu stimulus audio atau stimulus audio visual ya gitu. Jadi Anda akan kemudian bertutur kata ketika ada orang yang tanya, ketika ada orang yang misalnya menepuk dan lain sebagainya. Nah itu Anda akan kemudian melakukan kegiatan berbahasa. Nah, seperti itu. Tetapi menurut Chomsky, bahasa itu lebih ke proses mental seseorang gitu. Dia mencontohkan seorang anak yang bermain boneka, ya. Boneka itu tidak memberikan stimulus, ngajak bicara juga enggak, jawel juga enggak, tapi seseorang itu bisa mengembangkan proses kejiwaannya, dia bisa menggambarkan boneka ini adalah suatu temannya, teman baiknya, teman curhatnya. Ketika ada masalah, dia curhat ke boneka. Yang mungkin ada di sini yang dulu pernah suka main boneka dan menjadikan boneka itu teman curhatnya ya gitu. Itu kan tidak bisa, stimulus dan respon itu tidak bisa berjalan dalam kondisi seperti itu ya gitu. Tidak, menurut Chomsky tidak bisa berjalan gitu. Dan mungkin contoh lain ketika Anda ke laut kemudian berteriak-teriak dan sebagainya ya gitu ya. Karena senang atau karena stres yang tinggi ya, misalnya itu ya. Nah gitu ya. Jadi menurut Chomsky seseorang yang ada dalam satu ruangan sendiri, dia bisa melakukan proses kebahasaan tanpa ada stimulus sebelumnya karena dorongan dari proses kejiwaannya itu dia bisa berbahasa gitu. Misalnya juga menulis puisi ya, karena itu ya, itu puisi kan juga proses kebahasaan gitu ya. Nah, teori ini digolongkan ke dalam kelompok teori kognitif ya.
karena menekankan pada otak, ya, menekankan pada proses yang terjadi pada akal manusia, pada mental seseorang yang tidak kelihatan, ya, sebagai landasan dalam proses berbahasa. Jadi termasuk dalam kelompok teori kognitif, ya, itu. Oke. Itu ciri-ciri yang pertama, ya. Jadi mentalistik adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Oke. Bahasa menurut Chomsky, nah ini yang cukup terkenal dalam pemerolehan bahasa. Sejak ada Chomsky ini banyak sekali ahli-ahli yang beralih mendukung Chomsky karena ide-idenya beliau ini, ya. Nah, bahasa itu merupakan innate, ya. Dulu kalau struktural itu mengatakan bahwa bahasa itu bergantung pada lingkungan, tapi Chomsky bahasa itu bergantung pada genetik, ya gitu. Jadi disebutnya nurture dan nature, ya gitu, ya. Nah, kalau nurture itu lebih ke strukturalis, kaum strukturalis yang beranggapan bahwa bahasa itu ya bergantung lingkungannya. Orang memperoleh bahasa itu bergantung pada lingkungannya. Tapi menurut Chomsky bahasa itu nature, ya, alami gitu. Merupakan innate atau bawaan lahir atau genetik. Jadi orang bisa berbahasa karena sudah Tuhan itu sudah menyematkan kemampuan berbahasa yang disebut dengan LED atau Language Acquisition Device, ya, yang disebut dengan Language Acquisition Device, ya. Jangan disuruh ngulangi lagi, ya, agak susah, ya. Nah, gitu, ya. Oke. Nah, karena memiliki itu, dan itu sudah dibuktikan piranti itu ada di otak manusia. Jadi otak manusia utamanya adalah otak sebelah kiri, itu merupakan alat untuk memperoleh bahasa di sana, ya gitu, ya. Dan secara genetik, ya, manusia memang Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk berbahasa, dan ketika dia ditempatkan dimanapun itu akan bisa berbahasa. Jadi bukan manusia itu diberikan bahasa bawaan. Jadi misalnya bukan saya dilahirkan saya dibekali bahasa Jawa, tidak seperti itu. Tetapi ketika Anda dilahirkan dimanapun, Anda akan bisa berbahasa karena Anda sudah memegang gen bahasa, ya, punya genetik bahasa. Mau Anda lahir di Rusia, Anda akan bisa bahasa Rusia. Mau Anda lahir di Jerman, Anda bisa bahasa Jerman. Mau lahir di Jepang, Anda bisa bahasa Jepang, gitu, ya. Karena sudah memiliki itu. Dan ada penelitian yang menunjukkan anak usia 0 sampai 6 bulan itu anak itu mampu untuk reseptif semua bahasa, gitu, ya. Jadi dia bisa menerima semua bahasa sekitar umur 0 sampai 6 bulan. Ketika usia 6 bulan, Anda bisa baca di bukunya Darjo Wijoyo yang itu menyebutkan bahwa ketika 6 bulan, ketika misalnya di Jawa, ya, Anda lahir misalnya di Merenjen atau di mana, ya, Kudus atau Pati, dan sebagainya, gitu, ya. Jadi ketika lahir di sana, nah Anda itu akan mampu untuk berbahasa Jawa, gitu, ya. Dan fonem-fonem yang tidak dibutuhkan dalam bahasa Jawa itu lama-lama akan hilang, ya. Misalnya bahasa Jawa kan tidak ada fonem theh misalnya atau theh, nah itu kan tidak ada, ya. Jadi itu kemampuan itu kan hilang, fonem itu akan hilang sendiri, ya, dalam karena tidak digunakan, ya. Nah itu, ya. Oke. Selain itu, Chomsky juga mengatakan bahwa walaupun dilatih dengan metode drill and practice, ingat, ya, metode drill and practice itu kan metodenya struktural, ya. Nah, beliau ini mengkritik struktural walaupun dilatih dengan metodemu itu, ya, di drill terus kebahasaan. Ketika tidak memiliki innate atau gen bahasa, maka dia tidak akan mampu berbicara. Nah, ini ditunjukkan oleh penelitiannya Chomsky selama 3 tahun, ya. Beliau ini meneliti, ya ini, ya, bisa dilihat, ya. Beliau ini mencari hewan yang memiliki otak dan alat ucap itu hampir mirip dengan manusia, ya. Beliau mencari yang ikan, buaya, dan lain sebagainya, dan ternyata ada satu hewan yang memiliki otak itu besarnya hampir seperti manusia, otaknya manusia. Nah, hewan itu adalah simpanse, ya. Dan
uniknya adalah Anda bisa lihat di gambar itu ya. Uniknya simpanse ini memiliki alat ucap yang semuanya itu dimiliki manusia gitu. Simpanse juga punya ya. Jadi di situ ada palatal, soft palatal ya. Ada hard palatal. Simpanse juga punya, manusia juga punya. Ada faring ya. Ada punya lidah juga punya, manusia punya lidah, simpanse juga punya lidah. Sampai pita suara itu simpanse juga punya, manusia juga punya gitu ya. Trakea manusia punya, simpanse juga punya. Jadi alat ucap manusia itu juga dimiliki oleh simpanse. Dan otaknya, besar otaknya itu tidak jauh berbeda dengan manusia. Lebih kecil memang, tapi simpanse memiliki otak yang hampir sama dengan manusia. Nah, kemudian Chomsky ini memilih simpanse dan diajari berbicara, diteliti ini sebenarnya selama 3 tahun saya membaca artikel itu dan dia mencoba untuk mengajari simpanse ini berbicara. Tapi selama lebih dari 2 tahun simpanse ini tidak bisa berbicara atau melakukan tindakan bahasa seperti manusia. Nah, dari situlah Chomsky menarik kesimpulan bahwa ketika simpanse ini tidak punya innate atau gen bahasa, maka walaupun dilatih 1000 kali, simpanse ini tidak akan bisa berbahasa. Maka menurut Chomsky itu gugur, itu teorinya dari struktural itu akan gugur ya gitu. Jadi menurut Chomsky bahasa itu bersifat manusiawi, yang bisa hanya manusia karena Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan berbahasa ya. Bukan dengan bahasa tetapi dengan kemampuannya ya, dengan kemampuannya. Oke, itu. Kita masuk ciri-ciri yang ketiga. Ya. Nah, menurut Chomsky, ya, bahasa itu bersifat kreatif dan taat kaidah. Ya. Jadi, kreatif itu manusia itu bisa mengembangkan sendiri bahasanya dan taat kaidah itu bahasa itu memiliki kaidah, ya, aturan, gitu ya. Nah, kalau struktural itu memandang bahasa itu berdasarkan keumuman. Jadi kalau yang gramatikal itu yang umum itu yang gramatikal. Kalau tidak umum ya tidak gramatikal gitu ya. Atau bisa disebut juga dengan kata lain ya, tidak benar gitu. Kalau nggak umum ini nggak benar. Kalau umum benar gitu. Walaupun strukturnya salah tapi itu umum benar karena dipakai di masyarakat gitu. Tetapi kalau Chomsky itu lebih ke kaidah. Jadi walaupun tidak umum tapi kaidahnya itu benar, Chomsky akan mengatakan itu gramatikal. Gitu. Contoh ya. Siswa dan murid, kata siswa dan murid ya. Ini sama-sama nomina ya. Sama-sama nomina, maknanya hampir sama. Kemudian diberi imbuhan ke an ya. Kesiswaan benar atau salah? Anda akan menjawab benar, ya dong gitu ya. Tetapi kemudian kemuridan Anda mesti akan menjawab salah, tidak gramatikal ya gitu ya. Nah itu kalau struktural seperti itu ya, kemuridan itu karena tidak umum ya, karena jadi salah gitu, karena tidak umum gitu. Kasus itu, tapi kalau formulanya benar, kaidahnya benar menurut Chomsky itu gramatikal. Ya, contoh lain ya, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur ya. Ketika diberi imbuhan ke an gitu ya. Camat ya, lurah ini menjadi kelurahan, camat menjadi kecamatan, ya, kelurahan bisa ya, bisa gramatikal ya. Kecamatan bisa Pak, gramatikal ya. Nah, kebupatian ya, ini ya, mulai mikir kok agak aneh ya kebupatian ya gitu. Padahal sama-sama nomina, sama-sama satu profesi, kemudian yang berubah menjadi itu bentuk, bisa bentuk tempat dan sebagainya ya. Tapi kebupatian agak aneh gitu ya. Menurut struktural itu salah, itu tidak gramatikal gitu. Dan kegubernuran itu juga salah gitu. Anda cek di KBBI ya, kebupatian tidak ada, kegubernuran itu tidak ada. Tetapi gubernuran itu malah ada di KBBI gitu ya. Jadi gubernur ini hanya bisa ditambahi akhiran an, tidak bisa diberi ke an. Kebupatian hanya bisa ke a, tidak bisa diberi ke an sama sekali. Akhiran an juga tidak bisa juga gitu. Tetapi lurah dan camat itu bisa ke an semuanya ya gitu ya. Menurut Chomsky kaidah seperti itu aneh. Kenapa ada satu rumus, ada dimasukkan beberapa kata yang hampir sama tetapi hasilnya kok bisa beda-beda gitu ya. Sama seperti ketika Anda blender tomat ya, blendernya itu sama, dimasukkan tomat, kenapa hasilnya kok tidak
jus tomat gitu ya. Nah gitu ya, jadi menurut Chomsky seperti itu. Nah kemudian ada juga fenomena menarik gitu, kata kekinian. Kata kekinian itu baru dimasukkan ke KBBI itu pada revisi yang kemarin ya gitu ya. Kemudian ada ya, dulu hanya ada terkini, kemudian terkini saja dulu pernah didebat di bukunya Prof. Badudu itu ya, masa ada terkini ya gitu ya. Nah kemudian muncul kekinian, sekarang diserap di KBBI ya gitu. Kekinian masuk di KBBI, Anda bisa cek itu masuk ya, dari kata dasar kini ya. Kini kalau Anda cek itu sama dengan sekarang gitu. Nah kesekarangan apakah itu gramatikal ya, jadinya itu ya, kamu nggak kekinian sih, kamu nggak kesekarangan sih, gitu ya, gitu. Kemudian kalau sekarang misalnya itu bisa, kini itu bisa, yang kemarin harusnya juga bisa, kamu sih kekemarinan, gitu ya. Enggak yo, saya kebesokan yo, gitu ya, gitu ya. Nah, ini kalau menurut struktural, karena tidak umum ya jelas salah, gitu ya. Tapi kalau sudah umum ya itu gramatikal, itu benar gitu. Tapi kalau menurut Chomsky beda ya, walaupun tidak umum, asalkan itu sesuai dengan kaidah, bentuk itu sesuai dengan kaidah, asalkan tidak walaupun tidak umum, itu menurut Chomsky gramatikal, ya gitu. Jadi Chomsky ini karena mengajar di Amerika pada masa itu menggunakan kognisi otaknya luar biasa. Bahkan sampai dia ini mengajar di MIT, bahasa itu masuk ke fakultas matematika masuknya gitu ya. Karena apa? Karena bahasa dan matematika itu menurut mereka itu sama. Kok bisa sama, Pak? Yang pertama karena matematika itu kesepakatan. Bahasa juga sama, kesepakatan. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan kesepakatan. Kalau orang nggak sepakat ya sudah, 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. Seperti aku dan kamu ya gitu ya. Kita bersatu kan jadi 1 gitu ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, makanya dari kesepakatan, bahasa juga sama. Bahasa juga kesepakatan bahasa itu. Ya, makanya ada istilah bahwa bahasa itu bersifat konvensional, ya, bersifat kesepakatan. Yang kedua, kalau matematika punya rumus, bahasa itu punya kaidah. Kerjanya, sistem kerjanya sama. Rumus dengan kaidah. Ada kata dimasukkan dalam kaidah, hasilnya ini. Nah, ada angka dimasukkan ke rumus, hasilnya juga ini. Nah, kan hampir sama gitu ya. Jadi menurut Chomsky, walaupun bentuk bahasa tersebut tidak umum asal sesuai kaidah, maka bentuk tersebut dapat dianggap sebagai bentuk yang gramatikal. Karena gramatikal dianggap lebih saintifik, ya, lebih masuk akal, lebih logis, ya gitu. Jadi kalau ada satu kata, misalnya bupati, kenapa kok bupati ini kok nggak bisa diberi ke-an gitu? Apa yang salah sama bupati? Emang bupati kenapa gitu? Kok pada sentimen sama bupati gitu ya? Gubernur juga kenapa nggak bisa di-ke-an gitu ya? Kenapa lurah camat bisa tapi bupati nggak bisa, gubernur hanya bisa an-nya saja ya, kebagian setengah gitu ya? Ada apa? Ada masalah apa gitu ya? Kan kalau dijelaskan susah gitu ya. Jadi nggak umum, karena nggak umum, struktural nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena keumum dipakai masyarakat gitu. Tapi ketika transformasi ini harus kaidahnya bagaimana? Mempertanyakan kaidah ya. Kok bisa seperti itu? Kaidah benar tapi kok salah gitu. Nah, itu kan aneh gitu. Kemudian kaidah salah kok misalnya dianggap benar ya. Dulu misalnya kekinian itu yang masih awal-awal masih keliru tapi kemudian dianggap lama-lama benar karena dipakai di masyarakat gitu ya. Nah, ini. Kemudian gramatika ini dibangkitkan dari pikiran atau logika. Jadi harus pakai pemikirannya, memang harus menggunakan logika gitu. Dan kaidah ini merupakan aspek penting yang bersifat generatif ya. Jadi bersifat generatif itu bersifat generate atau menghasilkan. Jadi kalau ada satu kata kemudian ada kaidah dimasukkan di situ, dia akan menghasilkan kata-kata yang sama. Misalnya kini misalnya mendapat ke-an. Itu benar, kekinian berarti ketika dimasukkan sekarang, misalnya kesekarangan, benar lagi menjadi kesekarangan, masukkan besok, kebesokan, masukkan itu dan lain sebagainya. Misalnya kata pagi, siang, malam, sore, ya misalnya itu tambah ke-an. Ketika ada kaidah ke-an, kita masukkan. Ini akan tergenerate ya, sama misalnya pagi, kepagian, bisa, siang harusnya bisa, kesiangan, sore harusnya bisa, kesorean, malam harusnya bisa, kemalaman, petang harusnya bisa, kepetangan. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya
bangun kepetanan, itu harusnya bisa. Karena apa? Kaidahnya seperti itu, kaidahnya ada, rumusnya ada. Ya, walaupun tidak umum, tetapi kalau rumusnya seperti itu, ya itu gramatikal menurut aliran generatif transformasional. Jadi bahasa bersifat generate itu ya. Intinya teori generatif transformasional ini adalah daya kreativitas dalam bahasa ya, dan perhatiannya pada kaidah. Ingat ya, daya kreativitas pada bahasa dan perhatiannya pada kaidah. Nah, inilah yang kenapa disebut dengan generatif ya, tata bahasa generatif itu ya. Nah, kita bisa lihat lagi penjelasan dari yang saya ambil dari bukunya Abdul Khair ya, dari situ ya. Dilihat dari segi daya kreativitas, tata bahasa adalah sebuah alat perancang yang khusus menerangkan dengan jelas ya pembentukan kalimat-kalimat gramatikal ya, dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, ini ya kreatifnya itu di situ ya. Dan menjelaskan struktur setiap kalimat. Nah, ada kaidahnya, ada strukturnya itu dijelaskan, kaidahnya dijelaskan. Ya. Bentuk-bentuknya bisa luar biasa, kreatif, bisa berubah menjadi ini. Nanti kita akan lihat transformasi, kalimat transformasi itu bisa satu kalimat berubah menjadi ini, berubah menjadi ini. Ini kreativitasnya manusia gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Chomsky menyebut alat perancang seperti itu yang kreatif dan taat kaidah itu adalah tata bahasa generatif ya itu. Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri yang keempat. Oke. Aliran generatif transformasional ini mencoba untuk mencari tata bahasa universal ya. Chomsky ini memiliki hipotesis bahwa bahasa itu bersifat universal ya. Bahwa di dunia ini bahasa ini memiliki kesamaan sebenarnya gitu. Jika strukturalalis ini berusaha mendeskripsikan ciri-ciri bahasa tertentu ya. Jadi bersifat deskriptif, menciri-cirikan bahasa Indonesia ini ciri-cirinya seperti ini, coraknya seperti ini. Bahasa Jepang coraknya seperti ini. Jadi Indonesia dan Jepang itu sudah sendiri-sendiri. Ini kalau struktural. Tapi kalau tata bahasa universal ini akan mencari kesamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang yang sama apa gitu. Atau bahasa Indonesia dengan bahasa Thai misalnya itu. Nah, ini sebenarnya lebih ditarik ke pemerolehan bahasa ya, banyak ke pemerolehan bahasa, tetapi kemudian banyak ahli yang kemudian ini mencocokkannya dalam pengajaran bahasa ya, pengajaran bahasa ataupun pengajaran bahasa asing ya, termasuk BIPA gitu ya, atau ketika Anda belajar bahasa Inggris gitu ya. Menurut Chomsky ketika Anda belajar bahasa Inggris seharusnya dimulai dari bentuk-bentuk yang sama dulu ya, dalam bahasa Inggris itu yang sama. Misalnya yang sama dalam bahasa Inggris itu pola kalimatnya kan sama. Bahasa Inggris itu kan SPO ya tipikalnya. Bahasa Indonesia juga SPO, tipikalnya sama. Tetapi untuk frasa itu berbeda, makanya itu jangan diajarkan di awal-awal ya gitu ya. Itu akhir-akhir nanti saja karena Indonesia DM, Inggrisnya bisa MD gitu ya. Yang gitu, mobil merah tapi bahasa Inggrisnya jadi red car ya, merah mobil kan berbeda gitu ya. Nah, itu dimulai dari yang sama-sama dahulu, kemudian baru dilanjutkan yang akhir-akhir itu yang agak menengah ke akhir itu yang berbeda ya, sedikit beda. Nah, itu. Kemudian bahasa, jadi setiap bahasa ini memiliki kesamaan satu sama lain atau kesemestaan bahasa ini memiliki kesamaan ya. Bisa secara fonologis ini semua bahasa kan memiliki vokal ya. Ya walaupun berbeda-beda vokalnya tapi kan memiliki vokal gitu. Misalnya kita memiliki 6 vokal, kemudian bahasa Thai itu memiliki 8 vokal, kemudian bahasa Arab itu memiliki 3 vokal saja. Nah, itu tapi kan memiliki vokal gitu. Tidak ada yang bahasa yang tidak memiliki vokal gitu ya. Kemudian memiliki konsonan juga ya. Kemudian setiap bahasa ini memiliki struktur SV ya, subject verb itu ya. Walaupun ada yang terbalik-balik, verb subject. Ya, seperti bahasa Korea kan verb subject gitu ya. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis dan sebagainya itu kan memiliki pola yang sama dan semuanya adalah memiliki subject verb ya itu. Oke. Nah, itu ciri-cirinya ya, pemikirannya. Anda bisa melihat, jadi transformasi, generatif transformasional itu yang seperti apa sih, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Oke, gitu. Kita masih akan berlanjut ke kontribusinya ya sekarang ya.
Oke, kontribusi yang pertama, bahwa struktural ini memberikan kontribusi bahwa mengemukakan bahasa itu memiliki struktur dalam, struktur batin, dan struktur luar atau struktur permukaan. Yang disebut di bukunya itu deep structure dan surface structure. Gitu ya. Struktur batin adalah proses yang terjadi pada proses berbahasa secara mentalistik, ya, yang tidak kelihatan. Sedangkan struktur permukaan adalah wujud tuturan sebagai produk transformasi batin, gitu ya. Jadi mudahnya adalah struktur batin itu adalah ketika kita sedang merumuskan kata-kata dalam pikiran kita, gitu, membuat kalimat dalam pikiran kita, atau batin, gitu ya, berbicara dalam hati, gitu kan nggak kelihatan, itu kan mental, gitu. Nah itu seperti sinetron itu loh, ya, suka berbicara dalam hati gitu loh ya. Nah itu gitu. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan, sekarang minta dibayarin juga. Kalau pedes sama sih Bang, hitung-hitungan gitu. Kan gue lagi ngomong dalam hati, kalau bisa denger. Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Nah itu ya, jadi sinetron itu kadang-kadang bisa struktur batin tapi kelihatan dengan yang lain, padahal struktur batin loh ya, deep structure ya gitu ya. Nah kalau surface structure itu yang sudah diucapkan, jadi akan yang tampak ya, yang bisa didengarkan gitu ya, jadi sudah diucapkan. Itu adalah perbedaannya ya. Jadi sekali lagi, kalau struktur batin itu adalah yang tidak kelihatan, masih dalam pikiran seseorang, tapi kalau yang surface structure itu sudah dalam produk tuturan ya gitu. Oke, kita akan masuk yang kedua ya, kontribusi yang kedua, bahwa mengemukakan bahwa bahasa itu terdiri atas competence dan performance ya. Jadi ada dua. Linguistic competence atau disebut juga dengan kompetensi linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasa. Jadi dibedakan ya, kemampuan bahasa dengan kompetensi bahasa ya. Pengetahuan dengan kemampuan itu berbeda ya. Ada performa linguistik atau linguistic performance ya gitu. Ini adalah kemampuan seseorang menggunakan bahasa ya. Jadi ada tipikal orang yang dia itu pengetahuan tentang bahasanya tinggi, pinter ya, pinter ditanya morfem adalah, fonem adalah, ini fonem apa, dianalisisnya dia pinter ya. Tetapi ketika disuruh pidato ya, disuruh orasi ya, dia nggak bisa ya. Jadi MC nggak bisa gitu. Tapi kalau nganalisis secara fonem dan sebagainya, teori oposisi otonom, suruh nganalisis, pinter gitu. Nah berarti dia adalah kompetensi linguistiknya itu bagus ya. Tetapi performa linguistiknya itu kurang gitu ya. Tapi ada juga yang terbalik gitu ya. Kompetensi linguistik nggak pinter ya, disuruh kuliah gitu ya, sintaksisnya dapat E, teori linguistik dapat E gitu ya. Tapi ketika orasi itu pinternya luar biasa gitu ya. Nah ngomong ini, sekali dipegangi mic dah gitu ya, langsung orasinya itu mantap. Berarti dia kemampuan menggunakan bahasanya itu luar biasa, performa linguistiknya. Ini kadang-kadang banyak yang dominan salah satu, tapi ada juga yang berimbang gitu ya. Oke. Anda termasuk yang mana? Nah, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Anda termasuk yang dalam kompetensi linguistik yang bagus atau performa linguistiknya yang bagus menurut diri Anda sendiri ya. Oke, kita masuk kontribusi yang ketiga ya. Oke. Membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Nah, ini kenapa aliran ini disebut dengan aliran transformasional, karena ini membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi gitu. Kalimat inti yang seperti apa sih, Pak? Gitu. Nah, kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi ya. Yang berarti dia itu masih berciri kalimat pernyataan, sederhana, lengkap, aktif, positif, runtut. Nah, itu. Tapi kalimat transformasi sebaliknya, berarti kalimat yang sudah dikenai kaidah transformasi. Transformasi itu perubahan, ya, transform. Transform, dari kata bahasa Inggris itu Anda ingat ada film robot itu Transformer gitu. Ini kan robot berubah dari mobil jadi robot atau robot jadi mobil gitu ya. Ini kalimat juga berubah seperti itu ya, transform, mengalami perubahan ya. Nah, kalimat transformasi ini misalnya ini di bawah ini bisa dibaca sendiri ya. Kalimat pernyataan bisa diubah menjadi kalimat tanya. Ya.
misalnya ya, kamu pernyataan misalnya ya, kamu suka makan bakso, bisa diubah menjadi kalimatannya kamu suka makan bakso. Nah, kamu suka makan bakso. Nah, misalnya seperti itu ya. Tuh. Kemudian itu juga bisa dirubah menjadi kalimat perintah juga ya. Kemudian ada juga kalimat sederhana itu diubah menjadi kalimat kompleks atau majemuk ya. Dikenai kaidah transformasi pemajemukan ya, kaidahnya itu ya. Jadi kalimat sederhana menjadi kalimat majemuk. Ada juga kalimat aktif dikenai kaidah transformasi pemasifan, dia akan menjadi kalimat pasif. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya ya. Ada kalimat runtut menjadi inversi atau terbalik strukturnya ya, itu. Jadi intinya kalimat inti itu kalimat yang masih ibaratnya itu apa ya, seperti gadis yang keluar dari pesantren itu ya, jadi belum terkena pengaruh-pengaruh apa-apa gitu ya, jadi masih ting-ting ya, itu ayu ting-ting ya, gitu. Nah itu ya, kalau transformasi ini udah kena macam-macam ini ya, kena kaidah-kaidah yang lain itu teman-temannya itu yang suka macam-macam. Nah itu ya, jadi bisa berubah jadi selebgram, bisa berubah jadi YouTuber misalnya itu ya, misalnya. Nah itu jadi kalimat transform sekali lagi itu adalah perubahan. Nah, bisa berubah dikenai dengan kaidah. Oke, kita lanjutkan ke yang kontribusi yang keempat ya. Chomsky juga membedakan pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa ya. Dulu itu masih sama antara pemerolehan itu yang sama dengan pembelajaran gitu. Kita mau memperoleh bahasa ya belajar gitu, belajar bahasa. Menurut Chomsky beda, konsepnya beda. Jadi Chomsky meletakkan konsep itu dengan cukup jelas ya. Kalau pemerolehan itu ya, misalnya Anda bisa lihat ya di sebelah sini ada tabelnya itu ya. Secara kaidah kalau pemerolehan bahasa itu bawah sadar. Ya, Anda yang asli Jawa, Anda akan merasakan Anda tidak sadar kan memperoleh kaidah kebahasaannya, kan tiba-tiba kan langsung bisa gitu ya. Anda kan nggak belajar jejer waseso lesan, nah gitu kan nggak belajar itu ya. Ketika masih umur 1 tahun, 2 tahun kan nggak belajar itu ya. Belajar itu baru ketika misalnya SD gitu ya. Nah, kalau pembelajaran bahasa itu diperoleh secara sadar. Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar tenses, future tense, ada past tense, ada present tense, dan sebagainya, itu secara sadar. Gitu. Kemudian, kemampuan kalau pemerolehan bahasa itu diperolehnya secara langsung. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari langsung ngomong langsung. Gitu. Itu pemerolehan. Kalau pembelajaran itu diperoleh dengan latihan terbimbing, ada gurunya, ada tentornya, ada instrukturnya, ada dosennya yang ngajari misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau metodenya tidak menggunakan metode tertentu kalau pemerolehan gitu. Jadi misalnya Anda ingin belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Inggris misalnya. Kalau pemerolehan bahasa itu tipikalnya seperti kampung Inggris gitu. Jadi Anda langsung dimasukkan di lingkungan orang yang berbahasa Inggris, langsung kamu ngomong apa terserah gitu ya. Nanti yang penting kamu menggunakan bahasa Inggris terus, itu menggunakan pendekatan pemerolehan. Tetapi kalau Anda masuk les-lesan bahasa Inggris, maka Anda akan pembelajaran gitu. Nah, fokusnya juga berbeda. Kalau di pemerolehan itu fokusnya kosakata, nambah kosakata terus ya. Anda akan bergaul dan akan menambah kosakata terus gitu. Entah strukturnya nanti dulu, tapi kosakata yang penting, kosakatanya yang banyak gitu. Belepotan nggak masalah, yang penting ngomong gitu. Nah, kalau pembelajaran bahasa, struktur dulu ya. Struktur harus benar-benar benar dulu ya. Baru kemudian tambah kosakata sedikit gitu. Jadi memang pembelajaran memang jatuhnya itu akan lebih lama daripada pemerolehan. Ketika menguasai bahasa itu akan yang lebih cepat. Itu menurut penelitian memang pemerolehan bahasa dulu itu strategi yang cepat. Makanya seperti kampung bahasa Inggris itu ya memang cukup banyak disukai ya, karena memang langsung terjun yang seperti itu. Begitu juga dengan BIPA yang menggunakan pendekatan immersion ya. Jadi banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia tapi langsung masuk ke kampung bahasa Indonesia gitu, langsung dimasukkan ke masyarakat gitu.
Ya seperti ketika saya itu menangani beberapa mahasiswa, itu langsung saya lepas ke pasar gitu ya, ke pasar Peterongan gitu ya. Sampai di sana itu banyak pedagang-pedagang yang kenal sama anak-anak BIPA itu ya, dari Thailand, dari Amerika dan lain sebagainya, itu kenal ya gitu ya. Jadi mereka langsung banyak ngobrol langsung, ngomong langsung, praktek langsung. Nah itu makanya tuh. Nah, disitulah perbedaan antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Oleh Chomsky ini dibedakan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Nanti kalian akan pelajari lebih dalam di psikolinguistik. Oke, kemudian yang kontribusi yang terakhir yaitu mereka ini analisis itu bertolak dari kalimat dengan menggunakan model analisis pohon terbalik ya itu ya. Jadi analisisnya itu ya, kalimat merupakan tataran gramatika tertinggi ya menurut mereka. Jadi bukan wacana, tetapi kalimat itu tataran gramatika tertinggi, kalimat itu ya. Dan sedangkan klausa itu bukan termasuk di dalamnya. Jadi struktur kebahasaannya Chomsky itu tidak ada klausanya. Alasannya kenapa? Karena kalimat, frasa dan kata itu struktur luar ya. Kalau klausa itu struktur dalam, masih dalam pikiran. Klausa itu masih dalam pikiran. Ketika sudah di klausa ini diucapkan, dia jadi kalimat. Gitu. Ketika klausa yang masih dalam pikiran, ketika diucapkan jadi kalimat. Ya. Jadi klausa itu struktur batin atau deep structure gitu. Jadi yang harus masuk di sini ini seharusnya adalah yang struktur lahir ya, yaitu yang kalimat, yang kata, kemudian ada frasa dan lain sebagainya. Klausa tidak bisa masuk. Ketika klausa ditulis itu pun jadi kalimat, diucapkan itu jadi kalimat juga gitu ya, karena klausa adalah proses penyusunan di dalam otak gitu ya, gitu. Nah itu kemudian sekadar catatan ya, ini untuk pengetahuan saja, tambahan pengetahuan mengenai teori ini ya. Pada tahun 1970-an ya, beberapa pengikut atau mahasiswanya Chomsky ini memisahkan diri dan membentuk aliran sendiri ya. Setelah jadi ketika saya baca di buku judulnya Linguistic War gitu ya, Anda bisa baca buku itu juga ya. Jadi ketika Chomsky ini pergi ke luar kota atau ke luar negeri ya, nah mahasiswanya ini kemudian berpikir bahwa bahasa itu sebenarnya bentuk dulu atau makna dulu gitu. Kalau menurut Chomsky bentuk dulu secara gramatikal maka akan makna. Tapi kemudian mahasiswanya coba seharusnya makna dulu baru menjadi bentuk bahasa itu gitu. Jadi muncullah semantik generatif gitu ya. Nah, ini digawangi oleh Lakoff, Macaulay dan Kiparsky ya. Mereka membentuk aliran sendiri yaitu semantik generatif. Kemudian ada tata bahasa kasus juga membentuk pada tata bahasa kasus ini punyanya Fillmore. Kemudian ada tata bahasa relasional ini Postal dan Perlmutter. Nah, ini pada tahun 1970-an. Nah, ini adalah sedikit pecahannya dari transformasi, tapi transformasi masih terus berkembang. Ya. Pecahan-pecahan tersebut itu banyak memberikan kritik ke Chomsky ya, jadi gurunya sendiri dikritik gitu ya. Ya, terutama mengenai teori kesemestaan bahasa atau universal grammar gitu ya. Dan konsep maknanya Chomsky, kenapa Chomsky memulai itu dari bentuk bukan dari makna dulu ya gitu. Sehingga Chomsky ini membalas itu ya dengan meluncurkan buku-bukunya gitu. Jadi kalau dikritik tipikalnya Chomsky itu dibalas dengan buku gitu. Nah gitu, dikritik nih buku, baca nih buku gitu ya. Dia menulis buku Studies on Semantics in Generative Grammar. Jadi semantik dalam generative grammar itu diletakkan di mana gitu. Melalui struktur bentuk ya, Chomsky itu bisa menempatkan makna itu di mana gitu. Ini menjawab murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya yang membentuk tadi ya aliran semantik generatif. Nah, ini makanya disebut di sini Studies on Semantics in Generative Grammar ya, tata bahasa generatif itu ya. Kemudian beliau juga langsung membombardir lagi ya misalnya gitu ya, melanjutkan dengan bukunya yang kedua ya, 3 tahun kemudian, The Logical Structure of Linguistic Theory ya, struktur logis ya, pakai otak ya gitu. Setelah ini langsung kan ngomong gitu, struktur the logical structure of linguistic theory gitu ya, untuk menanggapi itu. Nah,
Bukunya ada 2 buku ini ya, ada di situ, nanti bisa cari di internet juga ada kalau mau membaca lebih dalam mengenai Chomsky, karena kalau saya jelaskan tidak selesai 3 hari 3 malam gitu ya menjelaskan teorinya beliau itu, cukup banyak. Nah, oke, sekedar catatan yang lain. Nah, selain itu Chomsky juga banyak meneliti dan menulis ya mengenai bahasa dan pikiran dengan menerbitkan buku-buku ya. Ada buku Language and Mind, kemudian Language and the Study of Mind, ada Language and Thought, The New Horizon of Study Language, of Language and Mind gitu, dan seterusnya. Itu masih menulis banyak sekali bukunya ya. Dan Chomsky ini cukup berjaya terutama di bidang psikolinguistik ya. Walaupun Chomsky ini sebenarnya banyak menulis di sintaksis juga ya, tapi di psikolinguistik ini cukup berjaya, banyak teori-teori yang diambil dari pemikiran-pemikirannya Chomsky ya. Terutama setelah Chomsky menggunakan hipotesis the innateness hypothesis ya, hipotesis bahwa bahasa itu adalah innate atau genetik, nah itu ya, bawaan lahir gitu. Jadi itu saja untuk pengetahuan mendasar ya. Ini baru pengetahuan mendasar ya mengenai aliran ini. Kalian bisa menambahkan informasi atau silahkan membaca lebih lanjut ke buku-buku yang lainnya ya, karena literasinya cukup banyak dan saya kesulitan untuk menuangkannya dalam waktu yang cukup singkat untuk menjelaskan teori-teorinya Chomsky ini ya. Dan sangat luar biasa sekali gitu ya, pemikiran yang cukup membuka pemikiran baru mengenai telaah kebahasaan gitu ya. Setelah lama eranya struktural, kemudian eranya struktural ini sangat kuat di Amerika, terutama tahun 1930-an oleh Bloomfield ya. Di Amerika itu struktural kuat sekali, tetapi kemudian mulai ketenarannya mulai agak menurun. Nah, kemudian yang naik adalah teorinya dari Chomsky yang merupakan aliran generatif transformasional ini. Ya, mungkin itu dulu ya. Kita masih akan mendalami ini di minggu-minggu ini sebelum nanti kita beralih ke Australia. Nah, kita akan mendalami holiday di sana ya, di Australia itu ya, kan ketemu dengan beliau ya. Nah, mungkin itu dulu untuk perkuliahan hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, salah pengucapan dan sebagainya ya, mohon dimaafkan. Itu saja untuk hari ini, untuk materi hari ini, konten hari ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten Analekta Linguistika UPGRIS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku